Halo, aku Lea Nasna Syafira. Halo, aku Putri Kasari. Halo, aku Maulid Ayu Nurhidayah. Kami dari kelompok 12. Saat Perang Pasifik atau yang lebih dikenal sebagai Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wedyodiningrat sebagai tokoh pergerakan nasional ditunjuk sebagai ketuanya. Namun, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya, Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI mulai dari 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 berjalan dengan mulus. Setelah bersidang 2 kali, BPUPKI berakhir dengan baik sesuai dengan harapan Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Teorachi Hisaichi. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat, wakil PPKI, terbang ke darat Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 menyisakan sekat kabar pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jenderal Hisashi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda yang dipimpin oleh Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Tapi, Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Akhirnya, pemuda memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta. Namun, Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Maeda, Perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat itulah, di suatu ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi tanpa adanya gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukanlah lagi impian. Hari bersejarah itu telah tiba. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah dibacakannya naskah proklamasi, bendera merah putih jahitan Fatmawati istri Soekarno dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya.
Penghormatan pun diberikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia pun akhirnya merdeka. Since the number one.